Dok, mungkin bisa diceritakan hari ini dok, agendanya dok. Dari abang aja bang. Ya, hari ini tanggal 27 Mei, Dr. Richard menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya di Krimsus. Nah, sebagai warga negara yang baik, Dr. Richard hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Cuman begini, yang saya sedih, ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya, pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu loh. Tetapi ketika diserang-serang terus, ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana Dr. Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Itu menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direk Krimsus, Pak Wadir Krimsus, Pak Kanit, Pak Panit, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Bang, laporan apa bang yang tadi tidak sesuai dengan apa yang di fakta yang abang temukan lah? Begini, mengenai pokok materi yang sudah kami berikan dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, kami tidak bisa buka karena kami memiliki strategi pembelaan. Tentu kami akan hadapi proses hukum dan menghormati proses hukum. Tetapi yang pasti, bagi kami, laporan ini jauh daripada dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Kami memiliki dasar mengatakan demikian. Artinya abang yakin di sini bahwa klien abang itu nggak ada masuk ke unsur pidana gitu. Begini, kami tidak yakin hanya berdasarkan apa yang ingin kami sampaikan. Kami yakin berdasarkan fakta dan pembuktian. Bukti-bukti yang sudah kami lihat, kami yakin bahwa ini jauh daripada dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dilaporkan dalam hal apa bang? Dugaannya? Ya, itu bisa ditanyakan kepada teman-teman penyidik atau Pak Kabid Humas. Tapi dalam rangka ini kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi Dr. Richard sudah menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya dan sudah memberikan BAP, menuangkan semuanya dalam berita acara pemeriksaan dengan sangat amat baik dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Begitu. Tadi ada berapa? Oh, kita nggak hitung. Ya, belum. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam 11 ya. Dari jam 11 tadi. Kurang lebih. Poin-poinnya aja mungkin dok seperti apa? Benang merahnya apa sih dok? Wah, aku mungkin nggak bisa spill, tapi mungkin ya jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di BAP. Aku ngelihat apa ya, yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi. Belinya juga terindikasi barang yang bukan barang palsu. Bukan barang asli. Bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan, atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen itu ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang ngelapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Bisa komunikasi dengan pelapor nggak sih? Dengan adanya ini mungkin tidak selaras ya mungkin ya. Apa kita komunikasikan, kita kan sudah masuk ke proses hukum ya, kita hadapin proses hukumnya. Tapi begini, tadi Dr. Richard sudah menyampaikan sedikit bahwa yang dilaporkan salah satunya adalah perlindungan konsumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang namanya konsumen itu pasti mengkonsumsi. Sedangkan apa yang tadi kami lihat, semua produk-produk yang diperlihatkan tidak ada satupun yang dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah
pelapor dapat disebut sebagai konsumen. Karena seluruh produk yang dihadirkan tidak pernah dikonsumsi secara langsung. Jadi produk yang dihadirkan adalah produk yang utuh. Dan kami duga, sekali lagi kami duga, bukan merupakan produk yang dibeli dari platform resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan diduga, memang nggak beli di tempat resmi. Ya, bukan beli di tempat resmi. Dan yang kedua, ada indikasi bahwa produk tersebut bukanlah yang dijual oleh Dr. Richard. Artinya palsu. Ada perbedaan di situ. Kami belum bisa menyimpulkan, tetapi yang bisa kami sampaikan ada perbedaan dengan yang original yang Dr. Richard jual. Ya, yang aku duga juga sepertinya mungkin ya, aku nggak bisa ngomong ya, karena itu kan nggak beli di platform resmiku ya. Jadi bisa jadi itu juga bukan padaku, bisa jadi itu dibuat-buat, dikarang-karang, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas bukan beli di tempat resmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh duduk ngabisin waktu, aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada, belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya, tapi udahlah kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya memberikan keterangan. Dok, Ya. kerjasama Mungkin beli dengan di reseller nggak sih, reseller Dok? mungkin. Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. Oh, Jadi nggak punya reseller resmi, Dok? tidak, Athena tidak punya reseller. Yang punya reseller itu Glowtech ya. Itu Glowtech itu perusahaan istri. Memang sistemnya distribusi. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller dan kita tidak punya reseller resmi, nggak punya. Jadi bukan platform resmi kita. Gimana lah? Bahkan kayak gini ya. Ini kasusnya dalam ya. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor si Dr. S nih beli dari orang ini. Jadi terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut berbeda dengan punya saya. Makanya Nih, ada satu kata kunci penting. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Dokter, Dok, seolah-olah ini sebagai musuh bebuyutan nih, Dok. Kemarin kan sempat laporan dokter yang di Jakarta Selatan nggak? gimana? Ada dugaan mungkin kaitannya sama laporan dokter di Polres Selatan? Oh, enggak ya. Kalau dari laporan sih sebenarnya beliau dulu yang ngelaporin saya. Saya kan terakhir ngelaporinnya. Kalau dari itu ya, nggak ada sih, kayak nggak ada hubungan sih. Dok, seolah-olah sebagai musuh bebuyutan nih, Dokter S kan terus nyenggol-nyenggol dokter mulai dari produk sampai terakhir unboxing hadiah handphone, Giveaway. handphone itu iPhone itu gimana nih, Dok, responnya, Dok? Publiknya yang bisa menilai ya. Kalau menurutku, kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun, sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya. Mungkin mau menghancurkan orang. Ada dendam pribadi, Mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Ya kan, kalau memang saya ya, jujur ya, saya nge-review skincare abal-abal loh. Abal-abal loh, polosan merkuri yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong ini produk berbahaya, tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya sampai serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup, kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu. Tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang
Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Kalau saya, karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian, itu kalau saya ya. Nah maka ya publik aja lah menilai ini benar-benar edukasi atau bukan. Cukup gerak nggak sih dok? Artinya sampai ya itu ke ranah sampai pribadi, nyenggol-nyenggolnya, bukan ya inti masalah dari ini. Diketawain aja mbak. Emang mengandung bahan apa sih sampai akhirnya dilaporin? Nggak ada produk, makanya saya juga bingung ya, produk yang kita laporkan semuanya BPOM ya bang ya? BPOM resmi. BPOM resmi, legal untuk dijual. Iya. Dok, mungkin ini kan sama aja kayak mencederai produk dokter nih. Bahkan sampai netizen ini banyak yang menghujat produknya dokter juga. Mungkin gimana tanggapan dokter? Waktu yang bisa membuktikan sih. Orang bisa menghujat, orang bisa menjatuhkan saya, orang bisa mencibir. Tapi kan waktu yang bisa membuktikan semuanya ya. Masyarakat mungkin kalau dengar sesuatu mungkin takut. Ya saya maklumkan. Tapi kan kalau mereka berhenti pakai kan mereka ngerasain, oh ya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, tetap sehat, kulit aku tetap baik. Terus menggunakan produk lain malah jadi hancur. Dan akhir-akhir ini kan balik lagi datang ke tempatku, ngerasa oh ya beda jauh, memang nyamanannya beda ya. Publik lah yang menentukan sih. Bagi aku nggak jadi masalah. Kalau kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius. Karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat, kan intinya seperti itu. Dok, kerugiannya so far setelah dilaporkan ini sama dokter apa dok? Mungkin berapa ratusan juta kah kerugiannya atau gimana dok? Untuk omsetnya? Omset menurun. Aku nggak pernah khawatirin itu sih. Aku kan terus buat karya aja ya. Kita terus buat karya yang terbaik saja. Aku nggak pernah mengkhawatirkan masalah omset, masalah dagang sih sebenarnya sih. Karena selama itu aku buat dengan sepenuh hati, selama ini selalu makin baik sih. Yang aku kalau ngomong kerugian ya pasti besar ya. Nama baik kan nggak ada harganya ya pasti semuanya ya. Tapi aku percaya Allah sih. Jadi aku serahkan aja semuanya ke kena mental nggak dok? Digempur mulu nih. Ya, aku harap bisa cepat buka mata masyarakat aja sih. Dok akan melaporkan balik dok? Sudah dilaporin, ya bang? Sudah naik sidik juga. Katanya besok beliau juga hadir ya. Ya, mudah-mudahan segera tersangka. Bang, ini panggilan yang keberapa bang? Sendiri dok? Hah? Nggak mau cek statusnya dokter sendiri benar-benar dokter atau bukan? Wah, itu bukan karena saya lah, mungkin itu Dinkes saja bang ya, atau nanti yang lain aja karena yang lain. Aku nggak mau gangguin orang sih. Bang, ini panggilan yang keberapa untuk dokter itu? Ini panggilan yang pertama untuk BAP ya. Ini panggilan yang pertama dan Dr. Richard langsung hadir memenuhi panggilan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Begini, terakhir mungkin kita nggak tahu hati seseorang, ya kan? Tujuan melaporkan itu apa? Apakah benar membela masyarakat ataukah untuk menghancurkan seseorang? Kita tidak pernah tahu itu. Tapi kalau saya melihat daripada bukti-bukti yang ada, bagi saya tujuannya sudah berbeda. Bagi saya, ini penilaian saya, bukan penilaian Dr. Richard, penilaian saya. Saya sebagai kuasa hukumnya Dr. Richard melihat bukti-bukti, saya merasa ini sangat jauh daripada dugaan tindak pidana. Maka dari itu saya mau sampaikan kepada pelapor, kalau tujuannya tidak benar, ingat, Tuhan tidak tidur. Itu aja. Bang. Kalau buat Dr. Richard sendiri, dok, artinya di kasus ini kan cukup melelahkan ya dari segi pikiran, waktu segala macam. Gimana dok menyikapinya, menghadapinya dok? Enggak juga sih, tenang aja. Aku sih senang, santai. Diambil hikmahnya saja. Aku yakin ini buat aku jadi lebih dewasa, buat brandku juga jadi lebih matang, buat brandku jadi lebih siap juga. Aku percaya sih brandku yang sudah aku bangun dari 12 tahun yang lalu pasti kuat, pasti bisa ngelewatin ini, dan aku yakin kalau misalnya bisa ngelewatin ini pasti akan jadi yang lebih baik. Andai pun aku ngomong kayak gini ya, nggak ada manusia yang namanya tidak sempurna. Semua pasti punya salah. Begitupun juga brand, pasti ada kekurangannya. Nggak ada satupun brand yang sempurna 100%. Nggak ada. Andai pun kalau brandku pun ada kekurangan, aku siap kok perbaikin. Jangankan itu kok, nggak ditunjukin sekalipun, aku terus perbaikin diri kok. Itu adalah kewajibanku supaya aku bisa jadi tumbuh terus, bisa jadi brand yang bagus. Menurutku seperti itu ya. Yang penting jangan tendensius, itu aja sih. Jangan
jangan ada niat untuk menjatuhkan iri dengki ke orang lain. Thank you, Dok. Thank Oke, you. terima kasih semua. Kayaknya enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Belum ada. Nanti tanyakan ke Polda Metro.